Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat on the Road dan Sufi Akhir Zaman, channel tasawuf yang mengutip tentang pembaharuan dan kebangkitan agama tauhid. Kali ini saya akan mengutip tentang apa itu berhala. Banyak para pendakwah menyampaikan bahwa patung atau dan gambar dan sejenisnya adalah berhala. Nah, dalam pandangan tasawuf atau dalam ilmu yang saya dapat di Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Al-Madiyah ini, bahwa sesungguhnya berhala adalah semua yang tidak ada sambungannya dengan tali kodim. Dan apabila dicintai, dikagumi, manusianya akan makin menjauhi kodimnya Allah. Walaupun mencintai seseorang, tetapi nggak ada tali kodimnya dan bisa menghijab kita akan Allah. Itulah berhala, termasuk mencintai harta, tahta, istri, anak, keluarga, dan lain-lain. Contohnya masjid. Dulunya masjid itu ada tali kodimnya, makanya disebut rumah Allah. Itu kias, dalam satu ada, di situ ada Allah. Maka kita pun sholat dalam masjid itu. Tetapi apabila kodimnya hilang dan kosong dari petunjuk, bahkan isinya mereka di masjid itu merencanakan memecah belah orang beriman, maka sesuai ayat Quran, janganlah kamu sholat di situ selama-lamanya, seperti yang dicantumkan dalam surat Al-Baqarah. Itu artinya, intinya, apabila di situ ada petunjuk, apakah ada tali kodimnya atau tidak. Demikian juga benda-benda yang disebut berhala, kalau dia itu akan menjauhkanmu dari petunjuk dan nggak ada tali kodimnya, dia itu berhala. Bahkan Ka'bah pun bisa menjadi berhala. Guru pun bisa menjadi berhala jika gurunya nggak ada petunjuk dan nggak ada tali kodimnya. Ingat, sholat itu nggak harus orang Islam, karena sholat itu adalah sistem. Dan sholat 5 waktu itu ada setelah Nabi Muhammad Mi'raj, sedangkan para nabi-nabi zaman dahulu sudah melakukan sholat. Cara sholat itu tiap zaman dan tiap nabi itu berbeda-beda, asalkan ada tali kodimnya, ada dalam sistem apapun jalan dan caranya sah. Isinya harus ada kodimnya, itu yang telah ditetapkan. Tapi metodenya di alam baharu itu ditentukan asalkan dalam sistem. Jalan dan cara itu menjamin adanya proses kita mengalami progres. Dari zaman Nabi Adam dan nabi-nabi yang lainnya, seperti yang diriwayatkan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, semua nabi-nabi melaksanakan sholat. Apakah sholatnya sama dengan sholat yang saudara-saudara lakukan saat ini? Tentu tidak. Dan Nabi Muhammad pun sholat tidak seperti yang Anda lakukan sebelum beliau Mi'raj. Nah, maka dengan demikian, sholat itu adalah sistem menyambungkan tali kodim melalui wasilah. Jadi percuma Anda sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah lainnya, tetapi tidak ada tali kodimnya. Itu namanya sholat bangkai. Bahkan di dalam hadis yang kemarin saya sampaikan, ada seorang melantunkan azan, lalu mereka berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid itu kan banyak. Nah, tetapi di antara mereka tidak ada satupun
yang mukmin. Yang mukmin adalah beriman, dan yang beriman adalah yang ada tali kodimnya, tali sambungan wasilahnya. Jadi seperti yang sholat lalai yang diancam neraka wel itu adalah sholat yang tidak ada tali kodimnya. Yang pasti bisa saja sholat menyembah berhala. Kalau Anda menunjuk bahwa orang agama lain menyembah patung, menyembah kayu salib, menyembah batu ratapan, saya rasa menyembah batu Ka'bah itu sama-sama menyembah berhala kalau tidak ada tali kodimnya. Jadi yang penting di sini adalah adakah tali kodimnya ketika Anda sholat? Itu adalah sumber dari permasalahan agama saat ini. Bahkan para guru ngaji, para pendakwah, para ulama, para ustadz juga banyak berceramah, bercerita tentang agama, tentang syariat. Tetapi jarang sekali yang bercerita cara mengenalkan kepada Allah, cara mengenal Tuhan. Sedangkan awaludin ma'rifatullah, awalnya beragama adalah mengenal Allah. Maka carilah guru yang mengajarkan untuk mengenal Allah, karena awalnya beragama adalah mengenal Allah. Dan ketika sudah kenal, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun akan tersambung. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Arwah, Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam taklim ma'rifat. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.